Jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah dan kita semua senantiasa dipertemukan di dunia di tempat yang diridha Allah dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, para asatiz, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dipertemukan di pagi hari ini di tempat yang paling suci di muka bumi. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ila Allah fil ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita setiap saat, setiap waktu mengingatkan diri kita dan umat Nabi Muhammad SAW tentang baginda SAW, tentang mencintai Rasulullah, karena mencintai Nabi wajib, dan mencintai Rasulullah SAW adalah tiang dalam agama Islam, rukun dalam agama Islam. Wajib kita mengingatkan diri kita, keluarga kita, umat Nabi tentang wajibnya mencintai Rasulullah dan mencintai sunnahnya Rasulullah, yang dimana di zaman itu atau zaman ini saat sekarang ini banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah diremehkan, dikucilkan, bahkan kadang-kadang dihina. Maka saya selalu berpesan, jika Anda tidak bisa berbuat baik, jangan menghalangi orang lain berbuat baik. Kalau Anda tidak mau melakukan kebaikan, jangan sekali-kali menghalangi orang lain berbuat baik. Sampai muncul berbagai macam isu yang sayang sekali muncul dari orang-orang yang pejabat, yang harusnya mengayumi, harus menjadi orang yang adem, yang enak, yang menyatukan, bukan yang memecah belah umat. Harusnya tugasnya beliau, melainkan dia meremehkan sunnah Rasulullah. Berbagai macam sunnah Nabi yang dikucilkan atau diremehkan, diantaranya berjenggot. Jenggot ini memang khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan memelihara jenggot itu wajib berdasarkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, a'fu, awfiru, waffiru, perintah-perintah untuk memelihara jenggot. Dan ada ulama lain mengatakan sunnah. Maka jika Anda tidak mau mengerjakannya, ya biarkan orang lain melakukannya, enggak masalah. Kemudian siwak. Siwak itu salah satu sunnah Rasulullah. Siwak ini adalah amalan Rasulullah yang terakhir beliau lakukan di akhir hidupnya Rasulullah SAW. Dan siwak ini mardatul lirrabb, mataratul lilfam, pembersih untuk mulut kita dan mendatangkan ridhonya Allah. Dan ada hadis riwayat Al-Humaidi, tapi hadisnya munkar. Raka'atain bisiwak afdalu min 70 raka'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Tapi ini hadis munkar. Diriwayatkan juga di dalam kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja', mazhab Syafi'i. Dan siwak ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan pada saat bau mulut kita berubah. Apalagi bangun tidur, Nabi SAW yashusu fahu bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak bangun tidur. Pada saat beliau masuk rumah, pada saat beliau bermunajat, pada saat beliau baca Quran, pada saat beliau mau berwudu, pada saat beliau mau sholat. Itu sunnah yang dianjurkan. Kalau Anda mau kerjakan, ya silakan.
Kalau Anda tidak mau, ya terserah. Kemudian masalah isbal, menjulurkan pakaian laki-laki di bawah mata kaki. Itu kan persoalan khilafiyah juga. Tapi ulama semua sepakat bahwa jika orang laki-laki ini tidak berkaitan dengan perempuan, jika seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongan, sepakat ulama 4 mazhab dosa besar. Tapi kalau ada yang menjulurkan pakaian karena memang tradisi mereka, ya baju biasa apa aja panjang gitu, pakai celana panjang, sarung atau gamis dan lain, kalau tidak ada niat kesombongan, maka terjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau yang mengatakan boleh, mazhab Hanafi. Yang mengatakan makruh, mazhab Syafi'i. Yang mengatakan haram, ulama-ulama salafi seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, ulama-ulama yang kita tetap hormati. Terus para jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang berpenampilan bagus dan indah disebut radikal. Seperti muncul anak-anak muda yang berpenampilan bagus, para penghafal Quran penampilan bagus dan lain. Sampai itu diutarakan oleh seorang menteri yang harusnya menjaga lisannya dari hal-hal seperti itu. Maka Allah ceburkan dia. Allah kakinya langsung tergelincir pada saat dia khutbah Jumat di Istiqlal sampai dia tidak tahu rukun-rukun khutbah Jumat. Itulah kalau orang dikasih sesuatu yang bukan ahlinya. Hadis dalam Sahih Muslim, ya, dan juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'a. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahli, ya tunggulah hancurannya. Kadang-kadang orang itu nggak ada kaitannya dengan urusan agama, nggak paham agama, nggak ngerti fikih, nggak ngerti wudu, nggak ngerti Quran, nggak ngerti tajwid, disuruh ngurusin agama. Maka kemarin pada saat diperdebatkan, halo, masih hidup apa? Alhamdulillah. Pada saat diperdebatkan masalah logo halal, saya nggak mikirin logonya, saya mikirin halal menurut agama yang mana. Karena kalau diurus sama Kementerian Agama, ini kan logonya logo halal katanya. Ya, tapi kan Kementerian Agama ngurus lima agama. Jadi menurut agama yang mana ini halalnya? Jadi kadang-kadang subhanallah, hal-hal yang kecil dibuat besar, terus disibukkan umat dengan hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang bertakwa dan mengajak rakyat bertakwa kepada Allah. Kita tidak tahu siapa yang terbaik menurut Allah. Yang rambutnya putih, ya, ini rambut saya sudah semir dari kemarin nih, nunggu dipanggil jadi presiden, insyaallah doakan. Ya, yang putih-putih ini siap ya, bukan jenggotnya, rambutnya ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mencintai Rasulullah itu wajib. Mencintai sunnah Rasulullah. Kana salafus salih yaf'aluna sunnah ala annaha sunnah. Para salaf dulu mengerjakan sunnah karena dari Nabi. Dia enggak mau mikirin sunnah muakkad, ghairu muakkad, sunnah dikerjakan sering atau sekali-sekali atau. Mereka ini karena dari Nabi mereka kerjakan. Sampai mereka cara minum Nabi mereka ikutin. Nabi pakai sandal bentuknya begini, mereka pakai juga. Itu artinya apa? Mereka ikutin Rasulullah langkah demi langkah. Apa yang dikerjakan Nabi mereka kerjakan. Tapi kita zaman sekarang meninggalkan sunnah karena sunnah. Orang sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Boleh. Memang istilah ulama begitu. Tapi ada istilah orang pencinta Rasulullah beda. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan fardu kita, wajib kita di hari kiamat. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Antum ini salat sunnah qabliyah ba'diyah ini bisa menutupi kekurangan salat fardu kita di hari kiamat. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dalam sunan beliau dari Abu Hurairah. Yang pertama akan dihisab salat. Apabila salatnya lancar, ya lain ikut lancar. Kalau tidak, ya
Kemudian apabila ada kekurangan salat fardu, Allah bertanya kepada malaikat, unzuru hal abdi min tatawwa, coba cari apakah hamba ini punya salat sunnah. Kalau ditemukan salat sunnah, akan menutupi kekurangan fardu kita. Subhanallah. Itulah sampai sunnah Nabi yang kita tinggalkan, orang sunnah kok nggak dikerjakan, nggak apa-apa kok, tapi malah bisa menutupi kekurangan fardu kita di hari kiamat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab tentang bagaimana mencintai Rasulullah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama, ya, daripada diri kita sendiri. Lebih utama kita cintai, lebih utama kita hargai, kita muliakan, kita agungkan. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi ibu untuk kita, maka kita sebut Ummi Aisyah, Ummi wa Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kalian ikuti Nabi, Allah mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai aku melebihi dari semua, dari orang tuanya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW lagi menggandeng tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semua kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi dari dirinya sendiri. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekarang udah aku mencintaimu melebihi dari semua termasuk diri kau sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar, ay al-ana kamula imanuk, sekarang telah sempurna imanmu karena engkau mencintai aku melebihi dari semua. Kita mengikuti Nabi, mencintai Nabi bertahun-tahun, sejak lahir muslim, besar muslim, tapi sayang sekali sampai sekarang tidak pernah mimpi Rasulullah. Tidak pernah Nabi hadir di dalam mimpi kita. Jangan-jangan hati kita ini dipandang tidak baik oleh Rasulullah. Dulu Abul Abbas Al-Mursi, salah satu ulama sufi, murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tariqat Syadziliyah dan khalifahnya beliau mengatakan, kalau suatu saat atau suatu malam Nabi tidak datang di dalam mimpi, aku menghitung diri saya bukan orang Islam. Ya salam. Setiap malam mimpi Rasulullah. Kata beliau, sekali aku enggak jumpa dengan Nabi atau Nabi tidak hadir di dalam mimpi, aku menghitung diri saya bukan orang Islam, apalagi dengan kita. Dari lahir sampai sekarang sudah bertahun-tahun merasa dirinya hebat, salat berjamaah di masjid, baca Quran, puasa sunnah, Nabi enggak pernah hadir. Ada apa dengan hati kita ini? Pesawat ini mendarat kalau landasan sudah siap. Kok Nabi enggak pernah datang di dalam mimpi? Kenapa ya? Jangan-jangan hati kita tidak dipandang tidak baik oleh Rasulullah. Jangan-jangan masih ada iri, masih ada hasud, masih ada dengki. Maka insyaAllah beberapa saat ini kita membahas sampai waktu syuruk, ya, nanti kita kasih kesempatan tanya jawab. Kita membahas insyaAllah seputar gambarannya Rasulullah. Dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan malam ini bisa mimpi beliau. Kalau kita membayangkan fisiknya, insya Allah kita berharap beliau hadir di dalam mimpi. Maka saya ingin menjelaskan ciri-ciri Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba bayangkan sempurna ciptaannya.
dan begitu sempurna akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpostur tubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi itu sedang SAW, tapi kalau duduk di majlis Nabi lebih nampak sallallahu alaihi wasallam, kelihatan lebih tinggi sedikit. Ini mukjizat bagi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan tidak ada bayangannya. Nabi kalau berjalan tidak ada bayangan. Kata ulama, kenapa? Hatta la yata' dhillahu kafir, agar bayangan Nabi tidak diinjak orang kafir. Ya salam, segitu Allah muliakan bayangan Nabi, apalagi Nabi ini langsung sallallahu alaihi wasallam. Ya, laisa lahu dhil, Nabi tidak punya bayangan. Kenapa? Biar Allah jaga bayangannya tidak diinjak orang kafir. Kita kalau punya anak kecil, dia lihat bayangan dikejar, diinjak-injak gitu, dijadikan mainan. Maka Allah jaga Nabi Muhammad SAW sehingga beliau bayangannya tidak diinjak orang kafir. Nabi berarti berpostur tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Bentuk tubuhnya bagus dan menawan sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau tidak keriting namun tidak lurus, berwarna gelap kecoklatan. Rambut Nabi tidak keriting kayak orang Afrika, agak kasar, dan tidak lurus kayak orang Asia atau orang Indonesia. Sedang. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tergerai sampai di bawah telinga, kadang-kadang sampai ke bahu, kadang-kadang lewat sedikit, namanya limbah, lebih panjang sedikit, maka nutupin pundaknya Rasulullah. Nabi itu botak kalau selesai tahallul, 4 kali umrah, 1 kali haji sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenapa warna rambutnya kecoklatan? Karena Nabi sering menggunakan minyak rambut. Ya, namanya pakai minyak rambut, kena sinar matahari kan berubah warna rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berjalan seperti berjalan dengan cepat. Memang beliau jalannya cepat, langkahnya panjang sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tubuhnya, badannya itu cenderung ke depan, kayak turun dari turunan yang tinggi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalannya orang kalau turun dari tempat tinggi, jalannya cepat. Yang kedua, langkahnya panjang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kulitnya tidak terlalu putih namun tidak terlalu gelap kecoklatan. Ada kemerah-merahan sedikit. Karena kalau putih banget, saudara kita yang kulitnya putih banget itu dia terganggu penglihatannya. Dan itu di Arab tidak disukai dulu, orang yang putih banget itu. Ya, yang sedang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua pundaknya lebar. Ya. Kedua pundaknya Rasulullah itu lebar sallallahu alaihi wasallam. Maka itu haibahnya, wibawanya Rasulullah. Kepala beliau terlihat besar. Karena badannya besar, ya jadi kepala ikut besar juga. Ada orang yang kecil, kepalanya kecil, besar, badannya besar. Dan itu tadullu ala najabah, menunjukkan kecerdasan sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bundar, pipinya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Wajahnya bundar sallallahu alaihi wasallam. Dahinya Rasulullah lebar sallallahu alaihi wasallam. Dahinya Rasulullah lebar, alisnya Rasulullah melengkung, beralis tebal, pekat dan tidak menyatu. Alis Nabi tebal melengkung seperti lingkaran hilal, ya, tapi tidak menyatu. Di antaranya terlihat urat saraf merah. Alis Nabi hitam pekat melengkung kayak lingkaran hilal. Di antara keduanya tidak ada tidak menyatu. Ada yang bilang menyatu, ada yang bilang tidak, tapi tidak menyatu. Di antara dua alis Nabi ada urat saraf merah. Kalau Nabi marah ketahuan, kelihatan sallallahu alaihi wasallam. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil. Di atasnya terdapat cahaya sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tidak memperhatikan Nabi, hidungnya mancung dengan ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya. Orang yang tidak memperhatikannya akan menganggapnya mancungnya agak ke atas. Sallallahu alaihi wasallam. Kathal lihyah, berjenggot lebat, sampai mengatakan menutup dadanya, lebat. Maka sahabat tahu Nabi kalau selesai baca dalam sholat dari gerakan jenggotnya. Alhamdulillah, gerakan jenggotnya SAW. Kemudian Nabi SAW sahlal khaddain, berpipi lembut, pipinya Nabi SAW lembut. Dhali'al fam, bermulut lebar. Nabi itu bermulut lebar, fasih berbicara. Karena orang kalau mulutnya kecil, kayak kumur-kumur, nggak jelas ngomong apa ini, orang yang nggak ngerti. Jadi kalau mulutnya makin kecil, susah kalau ini ngomong itu nggak jelas. Kita kalau dengar orang kadang-kadang nggak jelas gitu, sampai kita mengira ini orang ngomong apa ya, kayak kumur-kumur nggak jelas gitu. Tapi Nabi SAW bermulut lebar, jadi Nabi SAW itu menunjukkan fasih berbicara dan jelas pembicaraannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bergigi rapih, gigi Nabi ada spasi gitu, rapih SAW. Daqiqal masrabah atau masrubah, memiliki bulu dada halus. Di bagian dada enggak ada bulu, tapi cuma dari sini, dari bawah dada sampai ke pusarnya ada garis bulu tipis sallallahu alaihi wasallam. Di bagian sini enggak ada bulu, di bagian sini enggak ada, cuma hanya dari sini doang sallallahu alaihi wasallam. Leher Rasulullah SAW seolah-olah gading yang bening semurni perak sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berpostur sedang, berbadan tegap dan kekar, nggak terlalu lembek, kekar badannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dada dan perutnya rata, ya, berdada lebar, terus perutnya sama dadanya rata, kayak kita ini agak rata sedikit dari atas, mancung dikit aja gitu, karena sering makan gitu ya, sering makan pindang, kan, makan pempek, makan ya enak-enak itu ya. Nah, jadi Nabi SAW perutnya sama dadanya rata. Itu menunjukkan Nabi itu sehat, pola hidupnya bagus. Beda dengan kita, pola hidup kita makan tidur, ya, makan tidur, bangun tidur, makan lagi, hirup cokok pagi-pagi habis subuh. Ya, orang Palembang kalau pagi-pagi itu hirup cokok itu. Kalau saya nggak kuat ini, nggak bisa. Kalau orang Jakarta pagi-pagi harus kena antara nasi uduk atau kena bubur. Tapi kalau hirup cokok pagi-pagi, waduh, mulus langsung sakit perut. Ya, tapi kan setiap daerah beda-beda, subhanallah. Maka Nabi SAW dadanya sama perutnya rata SAW. Nabi berpundak lebar sallallahu alaihi wasallam. Bersendi besar. Bersendian Nabi itu besar. Maka Nabi itu wibawanya kelihatan. Orang kalau badannya besar, tegap, kekar, itu kelihatan wibawanya. Kalau masuk jenggotnya lebat, bayangkan Nabi masuk itu gagahnya, masya Allah, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Berbulu sangat jarang sallallahu alaihi wasallam. Bulunya bersambung dari atas dada hingga pusar seperti sebuah garis, seperti yang kita gambarkan tadi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbulu di kedua susu, perut dan lainnya. Di bagian sini enggak ada bulunya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berambut lebat di kedua lengan Nabi dan belekatnya beliau serta di bagian atas dada. Nabi SAW memiliki bersendian, ya, antara lenggang dan telapak tangan yang panjang sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bertelapak tangan lebar dan berkaki besar, berjari jemari panjang sallallahu alaihi wasallam. Kedua kaki beliau halus mulus, ya, tidak ada bulunya, maka kalau disiram dengan air ngalir cepat sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan tegap, mengangkat kaki dengan kuat dan meletakkannya dengan lembut. Kalau Nabi jalan, kakinya diangkat dengan kuat, diletakkan dengan lembut sallallahu alaihi wasallam. Jika berjalan langkahnya panjang, maka orang Arab kebanyakan kalau jalannya cepat, ya orang langkahnya panjang, orangnya tinggi, panjang kakinya.
Maka kita kalau enggak ini ngejar lari, ya, maka Nabi SAW langkahnya panjang. Kemudian Nabi SAW jika berjalan seperti berjalan di jalanan menurun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza iltafata ma'an, apabila beliau menoleh seluruh tubuhnya ikut menoleh. Kalau orang manggil ya Rasulullah, Nabi menoleh semuanya. Kalau kita wahai fulan, dia cuma kepala doang yang menoleh. Tapi kalau Nabi kasih adab tinggi sampai beliau seluruh tubuhnya ikut menoleh, memberikan perhatian khusus kepada orang yang berbicara. Coba kalau antum lagi ngobrol sama orang gitu kan, sambil iya, gimana? Nah, itu berarti nggak ada perhatian, nggak ada adab. Tapi Nabi SAW kalau orang berbicara itu Nabi fokus memandang matanya dan menghadap orang tersebut sehingga orang itu menganggap aku yang diperhatikan oleh Nabi. Seperti sahabat kalau bercerita, mereka bilang, aku ini kalau ngomong sama Nabi, Nabi fokus betul kepada saya sehingga Nabi tidak mencintai orang kecuali saya. Padahal Nabi mencintai semuanya. Cuma hanya beliau memperhatikan dan memperlihatkan adabnya beliau yang tinggi. Ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau menoleh, maka seluruh tubuhnya ikut menoleh. Khafidut tarf, beliau selalu menunduk. Enggak kayak kita. Gitu kan? Kalau Nabi menunduk, kenapa? Bentuk tawadu. Nabi tawadu, ya ada yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW selalu menunduk, memandang beliau atau pandangan beliau ke tanah, ke bawah, lebih lama daripada pandangan beliau ke atas. Sebagai adab tawadu dari Rasulullah SAW kepada zat yang maha mulia subhanahu wa ta'ala. Jull nadharuhu al-mulahadhah, seluruh pandangan beliau adalah memperhatikan. Nabi kalau duduk sama sahabat, matanya beliau yang perhatikan. Gini beliau, sahabat ngomong beliau diam, tapi beliau memperhatikan. Mereka tersenyum, beliau senyum. Mereka takjub, beliau takjub juga. Jadi beliau memperhatikan dengan matanya aja, perhatiin orang gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Yasuqu ashabah, selalu berjalan di belakang para sahabat. Kenapa? Nabi itu nggak mau jalan di depan karena langkahnya panjang dan cepat jalannya. Kalau beliau di depan, mereka lari ngejar Nabi. Maka sahabat bilang, kami berjalan di depan, Nabi berjalan di depan dan kami ngejar, beliau lari, wa huwa la yaktarith, ya, dan beliau kayak yang biasa aja gitu. Memang beliau cara jalannya begitu, karena beliau jalannya cepat. Jadi beliau berpikir sallallahu alaihi wasallam, kalau aku lari, aku jalan di depan, kasihan sahabat ngejar, apalagi yang sudah sepuh, apalagi yang sakit. Maka beliau suruh mereka di depan, beliau di belakang. Ya nemani yang tua-tua lah, yang tua-tua, yang sakit, yang apa, Nabi beliau di belakang sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka di depannya beliau. Tapi kalau sama guru kita, memang adabnya kita jalan di mana? Kata ulama, kalau kita baca kitab Adabul Muta'alim, Ta'limul Muta'alim, di situ dijelaskan bahwa adab sama guru kalau siang hari beda dengan malam hari. Kalau kita jalan sama guru kita malam hari beda dengan siang hari, ada etika masing-masing. Kalau kita berjalan sama guru kita siang hari, kita jalan sebelah kanan, agak mundur di belakang sedikit, ya, agak mundur sedikit guru kita begini, sebelah kanan. Biarkan sebelah kiri buang ludah atau apa segala macam. Kalau kita berjalan sama guru kita malam hari, kita jalan di depannya untuk dijaga. Ya pernah saya lagi acara di luar daerah, di pedalaman, kalau nggak salah di daerah Kupang apa atau Papua gitu. Tiba-tiba murid-murid yang ikut sama saya jalan di belakang, saya jalan di depan. Ya kan saya belum hafal medan, belum tahu jalannya di mana. Kita jalan di tempat yang gelap, kan bahaya sekali itu. Apalagi di pedalaman, tahu sendirilah ke Papua, Kupang, daerah-daerah yang begitu ya. Mereka jalan di belakang, saya yang di depan. Saya bilang, mana adab kalian? Adabnya murid di depan guru. Kata mereka apa? Kalau kita di depan takut kenapa-kenapa, mampus kita.
belum ada amalan. Kalau Syekh Ahmad cukup banyak amalannya. Astagfirullah. Oh, berarti kalian mengorbankan saya, bukan apa? Oh, bagus. Bagus juga nih murid kurang ngajar begitu ya. Astagfirullah. Ya, percuma kita ngajak ke surga, malah ajak saya antar saya kematian nanti. Kata beliau, kalau saya jalan di depan, aku mati, nggak punya amalan. Percuma aku mati mampus katanya. Astagfirullah. Nah, mati konyol katanya. Kalau Syekh Ahmad di depan mati nggak apa-apa, masih banyak amalannya kata dia. Astagfirullah. Oh, berarti murid ingin gurunya meninggal ya. Astagfirullah. Padahal dia nggak dapat warisan dari saya, ya. Cuma saya bagi ilmunya doang. Maka Nabi SAW selalu mendahului dan memberi salam. Nabi kalau ketemu orang, Nabi yang mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi SAW kalau bersalaman tidak pernah mencabut tangannya terlebih dahulu. Nabi yang mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi salaman. Tidak pernah Nabi melepaskan tangannya terlebih dahulu, nunggu orang lain yang melepaskan tangannya. Maaf, antum kalau lagi salaman sama pejabat terus dia cabut tangan, antum merasa kayak ada apa gitu ya. Apalagi Nabi yang cabut tangan kan, kayak Nabi nggak suka atau apa ya. Nggak. Maka Nabi nunggu orang lain melepaskan tangannya terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Kana mutawasil al-ahzan, beliau selalu merenung sallallahu alaihi wasallam. Daim al-fikrah, beliau selalu berfikir. Tidak ada waktu bagi beliau untuk beristirahat. Karena jalannya cepat, tidak ada waktu istirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya itu luar biasa. Ya, antara ibadah, antara keluarga, antara umat, enggak ada waktu lagi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak ada waktu istirahat. Maka begitulah orang beriman, tidak ada waktu istirahat di dunia. Istirahat kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Jadi dalam kitab La Tahzan karangan Dr. A'id Al-Qarni, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, jangan bersedih. Dalam kitab tersebut dikatakan seorang ibu membangunkan anaknya tengah malam. Nak, bangun sholat. Kata anaknya, mah biarkan aku istirahat. Kata ibunya, nak, tidak ada istirahat di dunia. Istirahat kalau kamu sudah berada di dalam surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu Nabi Muhammad SAW, tidak ada waktu istirahatnya. Ya. Nabi di sini, tiba-tiba ketemu di sana, tiba-tiba ketemu di situ, ketemu ada ini gitu. Gak ada waktu istirahat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilas sukut, banyak diam. Nabi itu tidak banyak bicara. La yatakallamu fi ghairi hajah. Nabi itu tidak berbicara kecuali jika dibutuhkan. Dan Nabi punya kebiasaan jarang bicara. Jika diperlukan baru ngomong. Kalau bicara memulai dengan memuji Allah dan mengakhiri dengan memuji Allah. Nabi kalau ngomong bismillah, ngomong bismillah, alhamdulillah, itu. Jadi awal ngomong ada zikir Allah, yang akhirnya penutup dengan zikir lagi. Bagaimana orang tersebut ngomong kasar, ngomong kotor dan lain. Kenapa? Karena diawali, diakhiri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW yatakallam bijawami'il kalim. Nabi berbicara dengan kalimat singkat padat. Nabi sedikit ngomong, maka ada sahabat datang, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan, nasihati aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La taghdab. Cuma gitu doang. Sahabat itu faraddadaha miraran. Dia bertanya lagi dia. Dia merasa enggak cukup. Ini masa aku nanya nasihat, dia bilang jangan marah. Nanya lagi, ya Rasulullah, ausini. Qala la taghdab. Jangan marah. Dia nanya lagi, ya Rasulullah, beri nasihat. La taghdab. Faraddadaha miraran. Diulang berkali-kali. Cuma hanya itu doang. La taghdab. Jangan marah. Kemudian sahabat itu, ya Rasulullah ausini, kata Nabi, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah dan untukmu surga. Udah gitu aja. Akhirnya ada ulama di Mesir menulis satu buku, satu jilid namanya Fiqhul Ghadab. Fikih marah. Orang kalau marah itu ada fikihnya. Apa yang menyebabkan kita marah? Bagaimana cara mengatasi marah? Dan sebab dari marah itu apa? Apa yang terjadi? Akibatnya nanti apa yang terjadi? Suami marah menceraikan istrinya, suami marah meninnya gitu, enggak kasar.
Jadi itu ada fikihnya. Cuma hanya dengan 2 kalimat itu saja jadi buku. Sampai ada ulama di Mesir, hadis Jibril yang kita kenal, hadis Jibril datang dalam rupa manusia kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ulama di Mesir itu dari satu hadis ini saja beliau menulis 7 jilid besar. Cuma satu hadis doang. 7 buku besar tebal lagi. 7 bayangkan, cuma dari satu hadis. Belum hadis-hadis yang lain. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalamuhu fasl, la fudul wala taqsir. Nabi tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Kalau Nabi ngomong selalu pas, ada takarannya. Nggak kayak kita ngomong nggak ada remnya, ngomong nggak ada ininya gitu, nggak dikontrol. Tidak, ya. Maka kadang-kadang manusia itu berbicara tanpa dikontrol. Tapi Nabi SAW banyak diamnya kalau berbicara jika diperlukan, dan kalau berbicara tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Laisa bil jafi. Nabi SAW itu bukanlah orang yang suka mencela atau suka menghina, walal muhin sallallahu alaihi wasallam. Yu'azzim an-ni'mah wa in daqqat. Nabi SAW selalu memuji atas kenikmatan walaupun sedikit dan tidak pernah mencela nikmat. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau tidak, beliau diam. La yaghdab li nafsihi wa la yantasiru laha. Tidak pernah beliau itu membela dirinya, ya, dan tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Beliau itu marah apabila ada pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza asyara bi kaffihi. Kalau beliau menunjuk, halo. Kalau beliau menunjuk begini seluruh telapak tangannya. Kalau kita orang ada yang nunjuk begini, Pak, ini tuh sana. Atau fulan. Kalau orang Jawa nunjuknya begini, nih Pak, gitu kan. Nah, diginiin kan? Orang ini tuh gini. Ini mana itu? Itu adabnya orang Jawa begitu. Ya, kalau orang itu nunjuk, itu namanya sababah. Dinamakan sababah karena yasubbu biha. Dulu mereka mencela orang dengan ini nih. Cuma orang Arab kalau nunjuk begini enggak sopan. Ya, dia enggak suka. Kalau Anda ngomong sama orang terus, kamu ini, dia enggak suka sebenarnya. Kenapa apa? Dan disebut sababah. Ya, jadi telunjuk ini digunakan sababah untuk menghina orang. Dan Nabi tidak pernah begini, menunjuk begini atau begini. Nabi menunjuk menggunakan seluruh telapak tangannya. Wahai fulan. Adab tinggi tuh, lihat tuh. Jadi beliau menggunakan seluruh telapak tangannya. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau Nabi takjub diginiin. Insyaallah. Kayak orang India gitu kalau ngomong. Tapi Nabi kepalanya enggak begini-begini. Meribet bukan, enggak ada. Nabi SAW idza ta'ajjaba qalabaha. Nabi kalau menunjuk begini, kalau takjub diginiin sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang orang Arab kalau takjub, Masya Allah, masa begitu gitu kan, diginiin tangannya. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Kalau Nabi bicara, tangannya diginiin atau diginiin. Jelas? Diginiin atau diginiin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, kalau Nabi marah, ada orang di sebelah kanan bikin Nabi kesal, Nabi langsung menoleh ke kiri, berpaling. Udah. Kalau orang di sebelah kiri bikin Nabi kesal, Nabi menoleh ke kanan. Berarti, kalau kiri kanan udah pergi langsung. Ya. Kalau kiri kanan seperti Abu Bakar pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Abu Bakar lagi duduk di majelis Rasulullah, tiba-tiba ada orang menghina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar diam. Beliau dihina lagi, diam lagi. Yang ketiga, yang namanya manusia enggak sabar, langsung balikin tuh omongan. Nabi langsung pergi. Sayyidina Abu Bakar ngejar, "Ya Rasulullah, kenapa? Ada yang salah?" Kata Nabi SAW, "Ya wahai Abu Bakar, kamu pertama dan kedua dihina, kamu diam, Allah utus malaikat membelamu. Tapi pada saat kamu menghinanya, membalas penghinaan dengan penghinaan, malaikat keluar dan masuk syaitan. Dan saya tidak mau duduk di majlis yang isinya ada syaitan." Subhanallah. Maka Nabi SAW apabila marah, beliau berpaling.
Dan Nabi marah itu karena Allah, bukan karena dirinya. Sering Nabi dihina, dicaci maki, biasa aja SAW. Kalau kita dimarahin orang, ya salam, Masya Allah, langsung melotot. Ente kadang-kadang, apa ini kamu ngomong? Hah? Mikir dong, itu marah. Kalau Nabi SAW tidak marah kalau urusan berkaitan dengan Allah. Jika sedang gembira, beliau akan menundukkan kepalanya. Beliau kalau lagi bahagia, langsung enggak kayak kita ketawa-ketawa sampai ke belakang. Enggak, Nabi kalau bahagia langsung menunduk. Tawa beliau yang paling keras adalah tersenyum. Nabi enggak pernah ngakak seperti kita, kakak gitu sampai ketawa dengan suara kencang, itu enggak. Nabi tersenyum saja sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, gigi beliau terlihat seperti embun sallallahu alaihi wasallam. Tawa beliau yang paling keras adalah tersenyum. Gigi beliau terlihat seperti embun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika beliau sedang berbicara, para sahabat menundukkan kepala mereka. Semua berdiri nunduk semuanya. Seperti ada burung di atas kepala mereka takut terbang. Bayangkan orang kalau ada burung di atas kepalanya, gerak dikit aja langsung terbang. Maka mereka itu kalau di depan Nabi SAW, kalau Nabi bicara, mereka semua menunduk. Tak ada satupun yang mengangkat tuh, enggak. Semua menunduk. Wa idza sakata takallamu. Jika beliau diam, maka mereka mulai berbicara. Kalau Nabi ngomong, mereka diam semua. Tapi kalau Nabi selesai, mereka baru ngomong. Subhanallah, segitu adabnya yang Allah ajarkan kepada umat, kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada perselisihan sedikit. Perselisihan bukan bertengkaran, perselisihan dalam mengusulkan sesuatu kepada Nabi. Ada salah satu pasukan Nabi SAW yang diutus oleh Rasulullah. Kemudian ada yang mau diangkat sebagai panglima gitu. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, angkat fulan jadi panglima. Kata Sayyidina Umar, tidak, fulan aja. Begitu doang. Akhirnya Allah turunkan ayat, ditegur. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya, jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Dan itu ditulis di atas makam Rasulullah. Jangan sekali-kali meninggikan pun suara kalian di atas suara Nabi. Ya, tuh lihat, perhatikan. Jangan sampai kalian ya meninggikan suara kalian di depan Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kata perawi hadisnya, sesudah ayat ini turun, kata kalau Umar sama Abu Bakar lagi bicara, kana yastafhimuhu. Yastafhimu itu, kamu ngomong apa sih? Saking beliau mengecilkan suara dan takut terdengar suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Dan ayat ini berlaku di masa hidup Nabi dan sesudah wafat Nabi. Kalau di depan makam Nabi jangan teriak-teriak, nggak boleh, nggak boleh. Apapun itu alasan, nggak boleh teriak. Maka dalam waktu yang lama di Madinah itu klakson itu hampir tidak boleh di kota Madinah, karena di situ ada makam Rasulullah. Dan begitu perilaku umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah bertengkar saat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Samurah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah di malam purnama. Beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang beliau dan memandang rembulan. Ternyata Nabi SAW lebih elok daripada rembulan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW punya stempel cap kenabian di sini nih, di belakang sini. Cap kenabian, bukti bahwa beliau adalah Nabi, dan itu setiap para Nabi dan Rasul punya. Cap atau stempel kenabian di antara kedua pelekatnya Rasulullah SAW, sebuah gumpalan daging berwarna merah sebesar telur burung darah. Kemudian kumpulan rambut yang terkumpul di situ. Tahu enggak kalau orang tanda lahir ada tanda bekas hitam gitu dan ada kayak bulu sedikit gitu. Itu kurang lebih kayak gitu, tapi sebesar telur burung darah. Ada di belakang sini. Maka Nabi SAW lagi duduk, ada sahabat di belakang ngintip Nabi, mau tahu ini cap kenabian di mana. Ada enggak ini? Ingin memastikan aja sebenarnya. Akhirnya Nabi SAW
Pada saat tahu ini orang penasaran, kepo juga, langsung Nabi buka baju nih, silahkan lihat. Padahal dia nggak minta, dia cuma ngintip. Nabi SAW. Kalau kita diintipin orang lagi liatin kita, kenapa lu lihat-lihat gitu. Kalau Nabi sini biar nggak penasaran. Ini dikasih lihat sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sering memakai minyak rambut di kepalanya dan sering menyisir jenggotnya, dan sering beliau menggunakan kain penutup kepala. Nabi SAW itu sering menyisir rambutnya, tapi Nabi SAW melarang nyisir rambut, khusus laki-laki ya, bukan perempuan. Illa ghibba, jarang-jarang, sekali-sekali. Jangan kerjaannya setiap mau keluar rumah lihatin rambut dirapihkan, disisir, karena itu berkaitan dengan perempuan. Laki-laki nggak bisa begitu. Maka Nabi SAW sering menyisir rambutnya. Maka Nabi bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrim aw liyukarim." Barang siapa punya rambut, hendaklah dia memuliakannya. Jangan biarkan kusut, berantakan, enggak dirapihin, enggak. Kemudian Nabi SAW sering menggunakan minyak rambut. Sehingga kalau kita lihat Nabi dikirain tukang minyak, mungkin dari bekas rambut yang netes mungkin ke bajunya beliau SAW. Dan beliau kalau pakai minyak rambut, Nabi enggak langsung pakai imamah yang dililit gitu kayak habaib gitu, enggak. Nabi SAW pakai kain kecil, ada kain kecil ditaruh di atas kepala Nabi, kemudian beliau pakai imamah, ya, biar menjaga imamahnya itu tidak kotor. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga seakan-akan pakaian beliau itu seperti pakaian tukang minyak. Uban Rasulullah hanya berjumlah 20 helai rambut putih, ya, uban yang ada di kepala dan jenggot Nabi. Di sini, nih, di sini, di tengah sini, dan di bawah bibirnya. Ya, begitu dikatakan para ulama. Saking cinta para sahabat dengan Rasulullah, uban Nabi dihitung. Coba antum sampai rumah suruh anak hitung uban yang ada. Ini anak, hitung itu jenggot papa ada berapa uban ini. Tapi saking mereka dekat dengan Nabi, saking mereka mencintai Rasulullah SAW, mereka sampai menghitung uban yang ada di kepala dan jenggot Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW punya, beliau memiliki, ya, cawan celak yang Nabi SAW pakai untuk menggunakan celak mata setiap malam sebelum tidur 3 gorisan. Nabi SAW menggunakan celak mata itu setiap mau tidur, namanya ithmid. Alif tha mim dal, ithmid. Itu yang terbaik. Nah, ini Nabi SAW pakai 3 gorisan di mata sebelah kanan, 3 gorisan di mata sebelah kiri sebelum tidur SAW. Nabi SAW menganjurkan pakai itu, pakai ithmid itu atau pakai celak itu. Kenapa? Yajlul basar, menajamkan penglihatan dan menumbuhkan bulu. Bulu apa? Bulu ini. Bulu mata. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah gamis. Pakaian yang paling disukai. Nah, ada orang bertanya, apakah gamis itu sunnah? Bukan. Itu kebiasaan Rasulullah. Di negara beliau memang mereka pakai gamis. Kalau Nabi lahir di Indonesia, mungkin ya pakai sarung, pakai baju koko, pakai. Karena memang negara beliau mereka menggunakan gamis, pakaian seharian. Apakah gamis itu sunnah? Kata ulama tidak. Tapi kalau anda pakai gamis niat mengikuti Nabi karena kesukaan Nabi, insya Allah dapat pahala sunnah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, ciri sandal beliau adalah sandal beliau memiliki jepit, kurang lebih kayak sandal jepit sekarang. Sandal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW punya cincin Nabi terbuat dari perak, dan ukirannya di cincin Rasulullah ada 3 garis, ada tulisannya. Garis bawah Muhammad, garis atas Rasul, garis paling atas Allah. 3 garis. Garis bawah Muhammad, di atas Rasul, Allah. Dan Nabi SAW dikatakan punya 2 cincin. Satu cincin digunakan buat stempel, karena kan ada tulisannya nama Muhammad Rasulullah di stempel. Yang satu lagi buat perhiasan. Dan cincin Nabi SAW hilang, udah nggak ada sekarang, ya. Cincin Nabi SAW hilang, dan Nabi setiap kali masuk kamar mandi beliau copot, lepas dulu, karena ada nama Allah. Maka tidak boleh kita masuk ke tempat kotor atau tempat buang hajat dan membawa kalimat-kalimat ayat Al-Quran atau dan lain sebagainya.
Maka cincin Nabi SAW dikasih ke Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Abu Bakar dikasih Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar dikasih Sayyidina Uthman, hilang dari Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bersama pelayannya namanya Mu'ayqib. Nah, Sayyidina Uthman lagi berwudu. Sayyidina Uthman bersama pelayannya ini namanya Mu'ayqib. Itu beliau lagi berwudu di sumur namanya Sumur Aris di kota Madinah. Akhirnya pada saat beliau wudu, hilang tuh, jatuh di dalam sumur, hilang. Sampai dikatakan 2 tahun dicari cincin itu enggak ketemu. Subhanallah. Ya, mungkin ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hilang cincin Rasulullah. Maka sekarang kita enggak ada bekas cincin Rasulullah sama sekali enggak. Bekas dari stempelnya masih ada. Surat-surat yang Nabi kirim ke raja-raja dulu masih ada. Ya, bisa kita searching di internet juga ada. Surat-surat Nabi kepada raja-raja dulu. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kalau pakai cincin itu ukurannya itu. Ya. Nah, kemudian Nabi copot kalau beliau SAW masuk WC. Jika beliau memakai sorban, beliau julurkan ujungnya di antara kedua pelekatnya. Macam-macam, ya. Maka Nabi SAW tidak pernah makan semangka merah. Nabi makannya semangka yang kuning. Dan Nabi SAW makan rutab karena semangka adem. Rutab itu atau kurma itu panas. Jadi menggabungkannya biar dapat dua-duanya, adem dan panas, jadi enak di perut. Nabi SAW suka yang manisan dan suka air dingin. Nabi SAW suka manisan dan Nabi pernah makan daging ayam. Ya. Nabi SAW pernah makan daging ayam. Minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis lagi dingin. Kemudian Nabi SAW punya tempat minyak wangi yang beliau SAW menggunakan untuk wangian beliau. Nabi SAW minum berdiri dan minum duduk, dan lebih afdal beliau lebih sukai beliau minum sambil duduk. Dan barang siapa melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi, maka benar-benar dia melihat Rasulullah SAW. Tapi dengan ciri-ciri yang kita jelaskan tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna asy-syaitana la yatamathalu bi surati aw la yatamathalu fi surati." Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka benar-benar melihat aku. Karena syaitan tidak pernah menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi. Dan dikatakan guru-guru kami bahwa syaitan tidak bisa menyerupai para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mana saya tahu dia di dalam mimpi itu Rasulullah? Dikatakan beliau selalu memperkenalkan diri, ana Muhammad bin Abdullah atau ana Rasulullah. Kemudian beliau tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Enggak ada pakai bahasa Betawi atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa, enggak. Nabi SAW karena orang Arab, beliau pakai bahasa Arab. Ya, jangan berpikir seperti orang yang bercerita bahwa dia ketemu Nabi kemudian Nabi bilang ente mana Nabi ngomong ente kadang-kadang juga ngomongnya. Nah, jadi itu tidak kurang tepat. Nabi selalu menggunakan bahasa Arab dan fasih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW kalau berbicara menggunakan bahasa Arab. Dari mana saya tahu yang di mimpi itu Rasulullah? Pertama, ciri-ciri ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau Nabi SAW itu memperkenalkan diri atau diperkenalkan oleh orang lain. Contoh, ada orang bilang, kamu masuk kamar ini, di situ ada Rasulullah. Wah, berarti itu Rasulullah. Atau tiba-tiba rombongan besar. Ini siapa? Ini Abu Bakar. Ini siapa? Umar. Ini siapa? Yang paling bercahaya di antara mereka ya biasanya Rasulullah. Maka diperkenalkan, nih nanti kamu masuk kamar ini ada Nabi. Atau Nabi sebentar lagi keluar, tunggu. Berarti itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW kalau hadir di dalam mimpi pasti sebuah keberkahan yang antum rasakan, apalagi disentuh pakai tangannya Rasulullah. Adem gitu Nabi SAW, pegang
punggung antum atau dada atau apa, itu luar biasa. Maka itulah dengan apa? Dengan kita mencintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, insya Allah berkah. Gimana caranya agar kita mimpi Rasulullah? Ya, ada kajian di YouTube agar mimpi Rasulullah, amalan agar bisa mimpi Rasulullah, banyak sekali saya sebut, tapi saya sebutkan beberapa. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, banyak bersalawat, mencintai Nabi dan mencintai sunnah Rasulullah. Pegang satu sunnah, mau siwak, mau sunnah apa yang Nabi SAW kerjakan, ayo pegang terus. Jadi lama-lama insya Allah antum bisa mimpi Rasulullah. Sebagian ada mujarrabat. Kalau ditanya dalilnya enggak ada. Tapi pernah dicoba ulama, ternyata berhasil. Baca surat Inna a'tainakal kautsar 1000 kali malam Jumat. Kata orang, wih 1000 kali banyak amat. Loh, ini Rasulullah bos, bukan presiden, bukan raja, Rasulullah. Kebahagiaan dunia akhirat, bukan orang biasa. Dan inna a'tainakal kautsar satu nafas habis. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Ya. Ya, maka jadi kalau kita ya baca ya pendek, surat pendek. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Subhanallah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kata ulama, baca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali malam Jumat. Boleh baca surat Ya ayyuhal muzammil 40 hari. Sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhal muzammil, karena itu berbicara tentang Nabi. Baca selama 40 hari. Banyak bacaannya. Atau baca wadduha wal laili idza saja 40 kali dalam waktu 40 hari. Ya. Inna a'tainakal kautsar 1000 kali malam Jumat. Kalau belum berhasil, ulang lagi, coba lagi. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Kemudian baca surat Ya ayyuhal muzammil selama 40 hari, sebanyak-banyaknya. Kemudian boleh baca wadduha wal laili idza saja 40 kali selama 40 hari. Ya. Maka itu di situ kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk mimpi Rasulullah Muhammad SAW. Dan insyaallah sebelum tidur bersalawat kepada Nabi SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nama Nabi terakhir antum bawa, bisa jadi antum bisa mimpi Rasulullah. Ada seorang murid datang kepada gurunya, ya Syekh, aku mau mimpi Nabi, ada amalan enggak? Kata gurunya, nanti malam kamu datang ke rumah. Gurunya hidangkan makanan asin semua, disuruh makan dan tidak boleh minum sampai pagi. Akhirnya dia makan lahap. Kenapa? Mau mimpi Nabi. Tengah malam dia enggak mimpi Rasulullah, dia datang kepada gurunya besok pagi, dia datang. Kan belum minum tuh. Kata gurunya, kamu tadi malam mimpi Nabi? Enggak. Enggak lihat Rasulullah? Enggak. Terus lihat apa? Saya cuma lihat mimpi air doang. Air laut, air sungai, semua aku mimpi air. Kata gurunya tuh, kalau diganti air bisa Rasulullah. Artinya apa? Karena hati kamu, pikiran kamu menginginkan air sebelum tidur. Yang muncul dalam mimpi adalah air. Coba kalau kamu menginginkan Nabi sebelum tidur, menyebut nama Nabi, bersalawat kepada Nabi sebelum tidur, sehingga kamu tertidur membawa nama Rasulullah, ya insyaallah Nabi yang datang dalam mimpi. Mudah-mudahan kita insyaallah termasuk hamba-hamba yang terdaya Allah dan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya seputar tema yang kita bahas tadi maupun yang lain, dipersilahkan insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ada yang mau bertanya? Tafadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustaz mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dalam mimpi kita, Rasulullah memakai bahasa Arab. Betul. Iya. Nih, kalau antum berngomong sama Nabi
Nabi akan menjawab pakai bahasa Arab, dan bahasa yang disampaikan Nabi nggak bakalan antum lupa, pasti masih ingat. Beda dengan antum mimpi saya, ana bilangin begini dalam mimpi, bahasa Arab, antum bisa lupa. Tapi kalau Nabi yang ngomong nggak bakalan antum lupa, maka besok pagi antum tanyakan artinya apa. Dan ana setiap kali ana ketemu orang Indonesia, jamaah yang nggak ngerti bahasa Arab, dia bilang kalau Nabi ngomong sama saya kayak dia faham aja, kayak diberikan pemahaman khusus gitu. Jelas kayak khatib lagi di mimbar pakai bahasa Arab, antum masih menebak, oh ini maksudnya ini maksudnya ini gitu. Apalagi Nabi kalau ngomong fasih berbicara, kedua berkah buat kita, yang ketiga ya gampang difahami sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ngomong sama Nabi, ya Rasulullah saya cinta kepadamu atau apa, pasti Nabi faham. Nabi cinta kepada umatnya dan faham semua, ya insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, ya, gini, kalau untuk itu dijelaskan bahwa keyakinan Nabi itu bersih sallallahu alaihi wasallam, dan keringatnya Nabi itu wangi. Sampai Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim, dan Nabi tidur karena alas tidurnya Nabi itu dari kulit, jadi Nabi berkeringat. Sampai Ummu Sulaim itu ngambil keringat Nabi dimasukkan di botol minyak wangi. Nabi bangun tidur kaget, ngapain ini gitu kan? Kata beliau, ya Rasulullah, keringatmu kami campur dengan minyak wangi biar makin harum. Subhanallah. Yang harum nanti minyak wanginya karena ada keringatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi SAW memang membatasi untuk membersihkan bulu ketiak atau bulu yang lain, itu batasnya 40 hari. Kadang-kadang kita lihat orang naik motor, masya Allah kemana-mana itu deh, dan bangga lagi gitu. Ya itu jorok sekali, luar biasa. Karena kita umat kebersihan, ya. Di satu pun hadis yang saya temukan untuk bahwa Nabi punya ada bulu ketiaknya, itu enggak ada, saya enggak pernah temukan. Tapi dijelaskan bahwa ketiaknya Nabi itu bersih, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, berarti hati kita yang harus diperbaiki, harus diinstal ulang. Maka Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, ibhath an qalbika fi thalathat mawatin, carilah hati anda di 3 tempat: ketika membaca Quran, ketika berada di majelis ta'lim, ketika sedang berkhalwat, sedang sendiri. Apakah kau menemukan hatimu di situ? Kalau anda tidak menemukan, maka minta kepada Allah hati yang baru, karena anda manusia tidak memiliki hati. Maka untuk menangis itu bukan hal biasa. Maka kalau antum mau mengenal Nabi SAW lebih dekat, menumbuhkan rasa cinta dan rindu dan lain, baca kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ antum akan lebih mengenal, lebih dekat, lebih dalam, lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, semoga insyaallah antum dilembutkan hatinya dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tafadhal. Nah, iya, bukan marah, tapi harus tegas. Tegas itu beda dengan marah. Artinya tegas dengan keputusannya, tegas dengan pembicaraannya, itu perlu. Tapi kalau marah tidak. Marah itu langsung wajahnya berubah, merah, segala macam. Apalagi pada saat merah kita bicara kasar, bicara kotor, macam-macam. Tapi kalau tegas itu perlu. Apalagi di dunia pendidikan. Tarik ulur antara kita dan mahasiswa. Ya, kalau tidak ditegasin, ya bisa bablas. Apalagi anak bocah-bocah zaman sekarang ini nggak jelas,
Ya, gurunya ngomong masa bodoh, gurunya ngomong dicuekin. Nah, maka perlu kita tegas tapi tidak boleh marah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya lagi? Sudah, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bihalalika 'an haramika wa ta'atika 'an ma'siyatika wa fadlika wa judika 'amman siwak. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.